Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'liman naf'an naf'an zakiratu dhikran fa'idatu wa istifadah wa hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardati wa kulli wa ta'ala amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa min sa'ir as-salihin fi dalam fi kitabih Sifat tafasir al-Anqal. Qul in tukhfu ma fi sudurikum a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil 'ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Muhammad, in tukhfu, jika kalian menyamarkan, menyembunyikan, ma pada perkara fi sudurikum yang berada di beberapa dada kalian, di hati kalian, au tubdu atau kalian menampakkan hu kepada ma fi sudurikum, ya'lam maka mengetahui hu kepada perkara tersebut kepada ma siapa Allah. Katakanlah Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian tampakkan, sama saja, semuanya terang benderang, tampak, kelihatan atau diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita di dunia ini sembunyi-sembunyi percuma sembunyi. Kita melakukan keburukan, kejelekan, sembunyi-sembunyi, tetap ketahuan oleh Allah. Sepandai-pandai kita menutupi bangkai, gimana? Akhirnya tercium juga. Wa ya'lamu, dan mengetahui siapa Allah ma pada perkara fis samawati yang berada di beberapa langit, di langit, semua langit, di langit-langit itu. Kalau langit-langit ini fis samawati, di langit gitu aja. Wa ma, dan perkara fil ardi yang berada di dalam bumi. Jadi semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tanpa tersisa. Bukan hanya Allah itu mengetahui, bukan hanya dari bentuknya saja, bahkan dari segi partikelnya, dari segi komposisinya, dari segi kadar kekerasannya, kadar kecairannya, kadar garamnya, kadar semuanya Allah mengetahui. Kok Allah tahu? Ya iya, Allah yang menciptakan. Wallahu, adapun Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun itu maha kuasa, qadirun itu mampu. Yauma tajidu, di hari mendapati, siapa kullu nafsin, setiap masing-masing, setiap individu, setiap orang mendapati ma pada perkara amilat yang melakukan siapa nafsun min khairin, dari kebaikan muhdharun yang dihadirkan. Nanti semuanya apa yang kita lakukan di dunia dihadirkan semua, sehingga kalau kita menolak tidak bisa. Semua di dunia ya, kita ditangkap keamanan semua. Kamu melakukan gini-gini, enggak ada buktinya, enggak ada CCTV-nya, enggak ada rekamannya, kita bisa nolak. Tapi nanti di akhirat, kamu gini. Mau bilang enggak, ini videonya. Detik sekian, menit sekian, jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, kamu melakukan ini lewat sini, terus dengan cara seperti ini.
ini kamu ketahuan, pakai baju ini tahu, tujuanmu ini ketahuan semua. Allah. Jadi daripada kita nanti di akhirat ketahuan oleh Allah, mending mulai dari sekarang kita lakukan yang baik-baik saja, daripada kita malu nanti di akhirat disidang di banyak orang, dan ketika kita disidang juga di sisi Rasulullah SAW. Betapa malunya kita ketika kita disidang tentang dosa di pinggirnya Kanjeng Nabi. Mungkin kayak kita disidang di pondok melakukan kesalahan di hadapan teman-teman, itu mungkin biasa. Tapi kalau di hadapan orang tua, di hadapan orang-orang di kampung kita, ini dulu, ini pas mondok gini. Nah, itu lebih malu lagi. Apalagi di hadapan Rasulullah SAW. Wama dan perkara amilat yang melakukan siapa nafsun min su'in dari kejelekan, ketahuan semua. Tawaddu ingin atau senang siapa nafsun lau anna bainaha, andai sesungguhnya di antara ma amilat min su'in wa nahu, dan antara kullu nafsin apa amadan tiang, ya amadan tiang cagak penghalang, baidan yang jauh, sampai saking malunya saking takutnya ia berharap antara dosanya dan dia terhalang oleh penghalang yang jauh, saking malunya. Sekarang di dunia enak-enak saja melakukan, bahkan yataladzat bil ma'asi, na'udzubillahi min dzalik. Perkara itu tidak dikatakan nikmat apabila di balik kenikmatan itu masih terdapat siksa. Mencium pacar enak, tapi nanti bibirnya ditonjok sama malaikat. Pegang tangan pacar enak, tapi nanti tangannya diambilkan rotan, bukan rotan, besi buat motong itu, besinya itu ya, buat guntingnya baja, jarinya dipotong. Na'udzubillahi min. Hanya kalau kita sayang pada diri kita, hendaknya kita berusaha keras untuk menjauhi dosa. Mata kita juga gitu, melihat lawan jenis yang menyenangkan, maksiat, itu menurut agama pada akhirnya bukan dikatakan nikmat, karena nanti di akhirat akan menyeret kita kepada sebuah adab. Ini mata kamu, wa yuhadzirukumullahu nafsah, wa yuhadziru dan menakuti siapa, wa yuhadziru dan menakut-nakuti kepada kalian sebab Allah nafsah, pada zatnya Allah itu sendiri. Awas jangan macam-macam sama Allah, siksa saya sangat pedih. Siksaan Allah itu sekejam-kejam orang menyiksa di dunia ini, tidak ada apa-apanya dengan neraka. Orang paling nyiksa dijepit, ya, disetrum, di apa, setelah itu selesai. Kalau nanti di neraka, tidak tahu deh. Wallahu ra'ufun bil ibad. Wallahu adabun Allah. Jadi Allah mengenalkan pada kita semua bahwa Allah itu siksaannya sangat pedih, agar kita menghindari apa? Dosa-dosa. Di belakangnya Allah juga menjelaskan bahwa Allah itu sangat pengasih terhadap hamba-hambanya. Di samping kita ini juga ada rasa takut dicampur dengan rasa berharap atau cinta. Jadi kita harus bisa menggabungkan antara bainal khauf war raja. Wallahu adapun Allah raufun itu sangat berbelas kasih. Rauf itu lebih dahsyat daripada rahim.
Rauf itu berbelas kasih tapi sangat lebih. Bil ibadi terhadap perhamba, termasuk bukti kasih sayang Allah kepada kita. Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengutus Rasulullah menyampaikan syariat Islam. Dengan syariat Islam orang akan terjaga. Dengan syariat Islam orang akan selamat. Dengan syariat Islam orang akan merasa aman, damai, sejahtera. Kul katakanlah Muhammad, in kuntum, jika ada kalian semua tuhibbuna, mencintai siapa kalian semua Allah kepada Allah, fattabi'u, maka ikutlah kalian semua ini padaku. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang, kalau kalian ngaku-ngaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Cinta kalau bertepuk sebelah tangan, sakitnya luar biasa. Kita udah kandung cintanya setengah mati. Saya tidak bisa hidup tanpamu. Nafas saya akan terhenti jika jauh darimu. Wah. Dia bilang, gue gak cinta sama lo. Aduh, kiamat. Kiamat. Gitu juga kita ngaku-ngaku cinta sama Allah. Tapi apa yang disukai Allah enggak kita lakukan. Kita ngaku-ngaku senang sama seseorang, tapi apa yang ia benci kita lakukan, sehingga orangnya gregetan, marah, rasanya pengen nonjol aja. Itu enggak cinta namanya, enggak cinta. Jadi yang disebut cinta itu apabila kita bisa melakukan hal-hal yang disukai oleh orang yang kita cintai. Dia suka yang warna hijau, kita juga yang warna hijau. Dia suka yang warna putih, kita juga warna putih. Rasulullah suka warna apa? Putih, kita suka yang putih. Seperti itu. Jadi dalam nikah juga seperti itu. Kalau seorang istri itu nggak suka seorang suami naruh baju sembarangan, ya kita berusaha untuk menaruh baju di tempatnya. Jangan baju ditaruh di ruang tamu, ditaruh di kamar mandi, ditaruh di dapur, sampai setiap hari ngumpulin baju-baju seenaknya sendiri. Enggak. Kita melakukan hal-hal yang menurut istri kita baik, sehingga istri kita cinta sama kita. Begitu juga sebagai wanita seperti itu. Kalau ngaku sayang sama suaminya, dia akan melakukan hal-hal yang membuat suaminya senang, suaminya sayang. Jadi seperti itu. Jika kalian semua cinta kepada Allah, Allah itu sukanya kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu dicintai oleh Allah? Karena Rasulullah melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sholat, Rasulullah zakat, Rasulullah puasa, Rasulullah sedekah, Rasulullah sabar. Nah, oleh karena itulah Rasulullah disayangi oleh Allah. Dan apabila kita juga melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sama, maka secara otomatis kita juga dicintai oleh Allah. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah jangan disepelekan, walaupun kelihatannya sangat remeh. Seperti mau tidur baca doa, kamar kecil baca doa, keluar juga baca doa. Seperti kayak gitu-gitu itu mungkin orang apa ini? Doa terus. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah melakukan hal itu disayang oleh Allah karena perbuatannya itu. Jika kita setiap langkah, setiap gerak, setiap misi, setiap keinginan kita samakan dengan Rasulullah SAW, maka saya jamin Anda akan menjadi waliullah, kekasih Allah Subhanahu. Gampang apa gampang? Sulit ya. Saya itu pernah gini. Masa berat jadi nabi itu? Masa berat jadi udah nggak usah mikir panjang-panjang jauh-jauh. Kita niru Rasulullah dalam salat sunahnya saja. Itu sudah KO kita, nggak bisa. Rasulullah setiap malam tahajud, udah gagal ya. Rasulullah selalu qobliyah dan ba'diyah, kita sering. Udah dari situ aja kita udah nggak mampu udah. Belum yang lain-lain. Ternyata menjadi Rasulullah itu
sulit. Dan Rasulullah ketika sudah melakukan sunnah sampai meninggal tidak akan ditinggalkan. Andai kata malamnya itu beliau tidak tahajud, maka siangnya beliau ganti duhanya menjadi 12. Nah, dari segi sunnahnya saja sudah berat. Tapi kalau kita ini bergerak ke sana karena didasari oleh rasa cinta, maka kita akan nataladzat, kita akan merasa senang, kita akan merasa lezat. Kenapa kamu sholat duha? Ya saya senang, karena kekasih saya juga sukanya sholat duha. Fattabi'u, maka ikutilah kalian semuanya kepadaku, yuhbib, maka cintakum kepada kalian sebab Allah, wa yaghfir, dan mengampuni sebab Allah lakum pada kalian, dzunubakum, kepada dosa-dosa kalian. Ya, kalau masalah ghufranud dzunub, diampuninya dosa-dosa, enggak usah mikir jauh-jauh. Kita setiap mau sholat wudu 5 kali, itu dosanya sudah habis. Kalau dosanya habis, untuk apa dihisab? Oh, enggak ada dosanya. Cukup dengan sholat 5 waktu berjamaah, mau sholat kita wudu, insya Allah cukup itu saja. Andai kata tidak sholat sunnah sekalipun, insya Allah kita akan mendapatkan masuk surga bighairi. Mau dihisab gimana? Ada hadis yang menjelaskan barang siapa wudu ketika membasuh wajahnya, dosa wajah hilang. Ketika membasuh tangan, dosa tangan hilang. Kepala gitu, kaki gitu. Ya, kalau nggak ada dosanya ngapain dihisab? Nunggu dihisab. Kamu ngapain di sini? Saya nunggu dihisab ya Allah. Gak ada dosanya, udah sana. Saya minta dihisab ya Allah. Udah sana. Surga sana kamu. Belum dihisab. Wallahu adapun Allah. Wa yaghfir, dan mengampuni sapa Allah lakum untuk kalian semua dzunubakum, kepada dosa-dosa kalian. Wallahu adapun Allah ghafurun, itu Maha mengampuni. Nah, kenapa Allah memiliki sifat ghafurun? Ini untuk menyediakan bagi hamba-hamba yang seperti saya ini yang banyak dosanya. Ya Allah, kalau Allah enggak memiliki sifat ghafur, Maha pengampun, hancur kita ini. Pasti neraka. Karena Allah Maha pengampun, insya Allah masih ada harapan lah. Kita husnudzon aja sama Allah. At-taibu kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat, menyesal, mengaku salah, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi, maka dosa yang kemarin itu dihapus, seakan-akan tidak ada sama sekali. Rahimun, dan Maha penyayang. Allah Maha penyayang. Jadi Rahim itu khusus untuk orang-orang mukmin nanti di surga di akhir. Rahimul akhirah, diberikan surga. Tidak boleh merasa tidak nyaman sama sekali di surga ini. Harus selalu nyaman. Sampai keringatnya saja bau harum. Kalau sekarang temannya dikasih bawa pingsan. Kalau sekarang temannya hampir maghrib pas puasa disembur pingsan mungkin. Tapi nanti ketika di akhirat semuanya harum, keringatnya nggak boleh mules, nggak ada. Di surga nggak ada toilet, nggak ada perut sakit. Keluarnya makanan lewat keringat, dari keringat itu berbau harum. Makanya andai kata sampai ini di dunia mendapatkan makanan surga, niscaya kalian tidak akan BAB. Niscaya keringat kalian akan berbau harum. Hanya saja kita makan makanan dunia yang kadang bikinnya saja sudah bercampur dengan dosa. Bagaimana nggak dosa? Kadang kita dari pertanian juga nggak jujur, obatnya dikasih kimia. Orang yang mau beli ditipu, dibujuk, udah nggak ada ketidakjujuran, udah bercampur dengan dosa. Dosa itu sangat menjijikkan. Lebih menjijikkan dari kotoran dosa itu. Andai kata kalian diberitahu bagaimana bentuknya dan baunya dosa, niscaya ingin muntah.
Untung saja dosa itu masih belum kelihatan sama kita itu. Jadi enjoy aja. Melakukan dosa enjoy aja. Ya Allah. Ghafurun rahimun. Qul, katakanlah Muhammad, ati'u ta'ala kana sama Allah kepada Allah wa rasulah dan kepada Rasul. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. May yuti'illaha may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia sungguh telah taat kepada Allah. Karena apa? Apa yang diperintahkan Allah, itu yang diperintahkan Rasul. Apa yang diperintahkan Rasul, itu yang diperintahkan Allah. Karena Rasulullah tugasnya hanya menyampaikan dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Fa in tawallau, maka jika berpaling, siapa orang-orang? Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah la yuhibbu, itu tidak suka siapa Allah al-kafirina, kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang kafir. Makanya kita hindari sifat-sifat orang kafir, karena sifat-sifat mereka itu tidak disukai oleh Allah. Makanya tidak suka itu jangan pada orangnya, tapi kepada sifat buruknya. Maka ketika dia itu bertobat, dia berbuat baik, kita harus merubah ketidaksayangan kita, kebencian kita menjadi cinta. Makanya ada orang-orang muslim syahadat, terus setelah syahadat itu kan biasanya terharu nangis, terus dipeluk sama siapa? Saudara-saudara muslimnya itu dipeluk. Selamat, Anda menjadi saudara saya. Terus begitu juga dia senang. Karena apa? Ketika orang itu murtad dari agamanya untuk masuk Islam, maka dia akan dicampakkan oleh saudara agamanya yang dulu, sehingga dia sebatang kara. Maka kita sebagai saudaranya yang baru bagi dia harus segera menyambut dia. Kadang rumahnya ditarik kembali oleh orang tuanya, mobilnya ditarik kembali, sehingga dia tidak punya apa-apa. Kadang mantan pastor dulunya tiap bulan dapat gajian besar, terus dia tidak punya apa, fasilitas semuanya diambil. Bahkan ada yang setelah masuk Islam itu terus dia jadi kuli batu. Tahu kuli batu? Yang kuli bangunan. Jadi kuli bangunan ada. Terus perlahan akhirnya banyak orang yang tahu kalau dia itu mantan pastor, diundang. Alhamdulillah. Kemudian beliau berjuang giat untuk menyelamatkan saudara-saudaranya yang lain yang belum masuk Islam untuk masuk Islam. Alhamdulillah, akhir-akhir ini semakin banyak yang masuk Islam. Kadang satu suku masuk Islam semua, orang 200 masuk Islam. Teman-teman datang ke sana. Setelah syahadat dikasih Al-Quran, yang perempuan dikasih apa? Mukna, yang laki-laki dikasih sarung. Kadang satu orang habis 1 juta. Kalau orang 200 berapa? 200 juta. Jadi teman-teman datang ke sana kayak ke Sulawesi gitu. Dan syahadat, orang satu suku syahadat semua. Ya kita datang kayak Wali Songo. Kayak apa? Kalau datang bawa uang banyak terus bagi. Itu makanya mereka tertarik untuk masuk Islam, dan juga ketika masuk Islam menjadi mu'allaf, mereka berhak mendapatkan zakat. Mu'allafatu qulubuhum. Makanya yang kaya ya, yang kaya. Jadi biar bisa bantu-bantu perjuangan kayak gini. Yang kaya ya. Muslim yang giat itu lebih sukai oleh Allah daripada muslim yang malas. Muslim yang sehat lebih disukai oleh Allah daripada muslim yang apa? Sakit-sakit.
Kalau sakitnya dibuat-buat, kalau sakitnya murni dari Allah, dia ridho ya maghfirah. Qul katakanlah Muhammad, in tufu jika kalian semua menyamarkan, menyembunyikan ma pada perkara fi sudurikum yang berada di dalam beberapa dada kalian, au tubdu atau kalian menampakkan kepada ma ya'lam, maka mengetahui kepada siapa Allah. Ai yakni in akhfaitum jika kalian menyembunyikan ma pada perkara fi qulubikum di dalam beberapa hati kalian min mualatil kufari dari mengasihi orang-orang kafir au adartumu atau kalian menampakkan kepada hal itu ma fi sudurikum fa innallaha maka sesungguhnya Allah muttaliun itu mengetahui alaihi atas perkara tersebut. La takfa tidak ada yang samar alaihi bagi Allah apa khafiyatan perkara yang sama. Duduk. Seperti kayak hal gaib. Itu saya dulu itu menyangka gini. Ada perkara yang zahir, ada yang perkara yang gaib titik. Ternyata hal gaib itu juga ada yang lebih gaib lagi. Kayak setan, gaib apa enggak? Jin makhluk gaib apa enggak? Jin sama malaikat gaiban mana? Jin itu juga dikawal raqib atid apa enggak? Jin itu kan mukallaf juga seperti kita ya. Minal jinnati wanas. Jin itu mukallaf juga. Jin itu kalau melakukan apa-apa juga ada dosa, juga ada pahala. Berarti jin juga dikawal. Jinnya sadar apa enggak kalau dikawal malaikat? Enggak sadar, enggak tahu. Berarti malaikat itu lebih gaib daripada jin. Nanti ada yang lebih gaib lagi, ada yang lebih gaib lagi. Roh itu gaiban mana? Roh sama jin. Gaiban roh. Karena jin itu juga punya roh. Jinnya meninggal dunia. Iya. Ada jin itu yang usianya 700 tahun lebih. 700 lebih. Dia menangi nabi-nabi terdahulu. Terus meninggal di zaman Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah. Dia sempat ngaji ketika meninggal itu di alam nyata nampaknya berbentuk ular. Makanya kalau ketemu ular jangan langsung dibunuh. Jangan-jangan dia jin. Ajak ngomong dulu. Kamu ini ular apa jin beneran kamu ini? Saya jin, wah lari. Saya ngomong dulu. Wa ya'lam dan mengetahui Allah, siapa Allah pada perkara fis samawati di langit, semua langit, wa ma dan perkara fil ardi di yang berada di bumi, baik di muka bumi atau di dalam bumi. Bahkan beratnya bumi Allah juga tahu. Berapa juta ton beratnya bumi? Ada yang tahu. Masya Allah. Apapun yang ada di hati kita itu Allah tahu. Apa keinginan kita Allah tahu. Apa kebutuhan kita Allah tahu. Besok kita butuh apa Allah tahu. Besoknya lagi Allah tahu. Terus nyawa kita nanti the end-nya itu di usia keberapa, menit keberapa, selesainya itu meninggalnya Allah tahu. Kebutuhan kita di sisa-sisa hidup kita ini apa saja Allah tahu. Makanya sampai ada wali-wali nggak mau doa. Ngapain saya doa? Semuanya udah diatur sama Allah. Saya harus sama Allah. Nggak usah doa katanya. Ya kalau kita udah makom ke situ nggak apa-apa nggak doa. Kita masih kalau nggak punya uang masih nangis nggak doa. Udah nggak punya uang cari pinjaman nggak ada. Ya Allah dunia terasa sempit. Wa ma fil ardi ay alimun yakni zat yang mengetahui bijami'il umuri kepada semua perkara. Ya'lamu
mengetahui siapa Allah kullama kepada semua perkara huwa yang perkara tersebut hadisun itu baru. Ya semuanya selain Allah itu baru, fis samawati di semua langit wal ardi dan di bumi. Ma siwallah hadis. Wa kullu hadisin yahtaju ilal muhdis. Al-alam mutaghayyirun ya, wa kullu mutaghayyirin hadisun wa kullu hadisin yahtaju ilal muhdis. Gitu. Semua selain Allah disebut alam. Setiap alam itu berubah. Setiap perkara berubah itu pasti ada yang menciptakan. Setiap perkara yang berubah itu butuh terhadap yang menciptakan. Semuanya itu ciptaan Allah. Sama tulis semuanya itu yang ada itu apa saja. Habis buku berapa lembar, kamu skala tebal, sama tulis semua, malaikat, wildan, meja, kursi, semuanya itu ciptaan Allah semuanya. Wallahu adapun Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadir itu maha kuasa yakni wa huwa adapun Allah subhanahu maksudnya Allah qadirun itu maha mampu alal intiqami. Allah maha mampu atas segalanya, bahkan menghukum kita juga mampu. Jabatan udah ndak ada gunanya, fan juga nggak ada gunanya. Flower pecinta saya itu sudah, fans saya sudah sekian miliar sama seluruh dunia. Bisa apa mereka di akhirat? Sama-sama bingungnya. Alal intiqami atas menghukum mimman dari orang khalafa yang menentang siapa man hukmahu kepada hukumnya Allah, wa asa dan maksiat siapa man amrahu menentang amrahu pada perintah Allah. Wa huwa adapun hal ini wallahu ala kulli syai'in qadir tahdidun, yaitu ancaman azimun yang besar. Kayaknya sederhananya wallahu ala kulli syai'in qadir. Enak ya dibaca ya. Tapi dibalut awas kamu macam-macam dihajar sama Allah. Kan gitu kan. Kayak gini ayat juga. Afala ta'qilun. Kan enak tuh. Otakmu mana? Kan gitu kan. Kamu enggak mikir. Kan gitu kan. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian mikir? Kamu gila. Ya. Kalau dibaca dilantunkan afala ta'qilun. Jadi bagi orang-orang yang tahu sastranya, tahu maknanya, tahu tafsirnya, dengar gini udah ngejer udah. Kamu berani-berani nantang sama Allah, otak kamu mana? Kamu nggak bisa kalkulasi kekuatan kamu mana dibanding sama kekuatan Allah. Dilemparin ke tembok, mencotot kamu. Macem-macem nantang sama Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Yauma tajidu di hari kalian mendapat, yauma tajidu di hari mendapati siapa kullu nafsun setiap nafsu, setiap individu mendapati perkara amilat yang melakukan siapa nafsun min khairin dari kebagusan mudaron yang didatangkan. Di hari orang-orang tahu tentang apa yang telah dilakukan. Jadi kalau kita nanti di akhirat melihat catatan amal kita kayak di langit keberapa itu Nabi Ibrahim itu Nabi Adam ya. Nabi Adam itu di langit keberapa itu? Seberapa itu? Di Isra Mi'raj itu. Kalau lihat kanan ketawa-ketawa, kalau lihat kiri nangis. Nabi Adam melihat anak cucunya itu loh. Kalau yang baik-baik yang di pondok ngaji, bangun tidur ngaji, mau tidur ngaji, mau makan ngaji, habis ngaji lagi. Ini Nabi Adam itu seneng lihat, masya Allah seneng. Pas lihat yang nakal-nakal itu ya Allah, mau tidur maksiat, bangun tidur makan sambil maksiat, minum sambil
kasihan itu, nangis Nabi Adam. Yauma tajidu kullu, nanti kita di akhirat juga gitu. Dan kita nanti di akhirat kalau melihat pahala kita terkejut. Coba bayangkan ya, kita jamaah 27 derajat. 27 derajat. Kali berapa? 5 sehari. Kita zikir subhanallah apa? Pahalanya kemarin subhanallah tamlaul ma bainas sama wal ard ya, sama wal ard. Satu kali. Kita zikirnya habis sholat berapa? 33. 33 kali 5 berapa? Banyak ya. Dikali selama kita di pondok seumpama. Itu pahala kita seberapa udah. Kok banyak ya Allah? Iya. Nanti tahu gitu saya lebih giat lagi enggak 33. Setiap kali saya zikir sama engkau ya Allah gitu. Menyesal. Jadi nanti di akhirat orang yang maksiat menyesal, yang ahli ibadah yang ibadahnya separuh-separuh menyesal, yang giat ibadah pun juga tahu gini Allah saya lebih giat lagi gitu. Tahu gini saya lebih giat lagi, semuanya menyesal nanti akhirat. Yaumal kiamati, yakni di hari kiamat yajidu mendapati siapa kullu insan setiap manusia jazaa amalihi kepada balasan perbuatannya insan hadiron dengan hadir datang, la yaqibu tidak samar apa jaza anhu dari kullu insanin in khairan jika yang dilakukan itu bagus, ai in kana amalu khairan itu bagus, fa khairun ai fa jazaohu khairun. Fa in syarran maka jika yang dilakukan adalah buruk, fa syarrun maka balasannya adalah buruk. Gitu. Jadi makanya ketika punya anak perempuan dilamar sama orang, ditanya dulu, kamu sholat apa enggak? Kamu sholat apa enggak? Kamu sholat apa enggak? Ketawa lagi. Enggak sholat. Kamu gimana nyayangin anak saya? Sama diri kamu sendiri aja enggak sayang. Buktinya kamu enggak sholat. Diri kamu sendiri aja kamu masukkan neraka. Mau masukkan surga anak saya? Enggak mungkin. Udah pulang. Pak, pulang. Pak, saya cinta opo. Mulai. Nah, kalau yang datang santri, kamu sholat, saya jamaah. Ke sholat itu saya sholat, saking sergapnya saya, sampai di depan saya itu sholat. Saking sergap, di depannya imam saya saking sergapnya. Nah, saya itu kalau adzan yang lain belum adzan saya sudah adzan duluan. Oh ya udah. Kamu kerja apa? Ya kerja saya adzan itu sama jamaah. Ya udah. Enggak apa-apa. Kerja apa kamu? Belum. Udah enggak apa-apa. Saya terima lamaran kamu. Urusan pekerjaan biar saya mikir sama orang tua kamu. Gampang masalah itu, cari uang itu gampang, mudah sekali cari uang. Cari orang baik itu yang sulit sekarang. Cari orang baik sulit. Jadi kalau ada yang ngelamar itu gitu, terima aja. Saya dulu ketika ya itu bilang ke mertua saya, ini ada anaknya orang biasa, nggak kaya, cuman kata kiai saya itu kata mertua saya cerita ke saya, tapi dia anaknya itu sungguh-sungguh. Kata mertua, apakah saya ini nggak cari harta bisa dicari. Jadi saya nikah itu nggak punya apa-apa sama sekali, bahkan mau pulang dari Mekah itu ya, saya pulang dari Mekah itu sudah dikurangi taksi apa dari itu semuanya sisa 400.000 saja. Padahal di Mekah itu cari uang sangat mudah itu. Sekali berangkat jadi mutawif 1 minggu bisa dapat 5 juta.
Itu ujiannya mondok di Mekah itu. Jadi uang itu nengok gini dapat uang. Saking mudahnya itu. Kita harus berpuasa demi cari ilmu. Kita tinggalkan uang-uang itu. Jadi kalau laptop, gonta-ganti laptop biasa. HP keluaran baru langsung beli. Yang lain dilempar udah. Yang kemarin itu. Ya, gitu. Jadi nggak punya apa-apa sama sekali. Nah, terus di mertua itu 2 tahun. Tapi jangan ditiru ya. Di mertua 2 tahun ngajar di pondok. Ngajar di pondok juga saya nggak berharap gaji, nggak berharap apa nggak. Saya dulu belum masa khidmah. Jadi habis lulus langsung ke Mekah, belum masa khidmah belum. Jadi ngajar di pondok, makan ikut mertua. Terus masih di sini ada rutinan di Sidoarjo. Setiap setengah bulan ke Sidoarjo itu bawa dagangan. Bantal, guling, saya taruh di sana. Ya uangnya habis buat beli bensin riwi-riwi itu. Makan nggak pernah andok, saya nggak pernah andok. Mertua saya kalau masak banyak. Jadi mau marung itu sungkan. Nanti siapa yang makan nasinya gitu. Jadi kayak gitu. Terus saya ajak pulang ke Sidoarjo. Pulang ke Sidoarjo itu saya ajak pulang di dapur sisa rumah lama yang saya robohkan. Segini, ya, yang belakang bisa pintu di situ. Itu asalnya dapur hitam semua. Saya belikan kapur, tahu kapur ya? Yang buat apa? Lolo itu. Saya kapur sendiri Ramadan itu. Terus atasnya masih kayak gini, nggak ada tutupnya. Cuman kamar saya belikan busa topi. Busa topi itu saya buat atapnya itu. Sekiranya nanti kalau saya anak saya tidak kedinginan, udah di situ. Di situ. Sampai pernah beli air putih itu untuk masak, tidak ada. Orang itu kalau punya uang kecil-kecil dilempar-lempar. Uang 500 ditendang-tendang. Apa ini? Ditendang-tendang. Nah, terus pernah itu udah tidak ada uang sama sekali, mau masak tidak ada air. Ada. Sampai ingat di tempat sampah itu ada uang 500 rupiah kemarin saya lempar-lempar. Saya cari lagi di sampah-sampah. Alhamdulillah ketemu, bisa beli air. Jadi gitu. Jadi untuk cari uang itu mudah sekali. Yang penting kita sungguh-sungguh fokus, nanti Allah sendiri yang nata sedikit demi sedikit. Dan jangan tergesa-gesa. Orang langsung setahun minta langsung sukses gini-gini. Jangan, perlahan-pelan. Prosesnya dilalui dengan senang hati. Kenapa gitu. Saya ngajar ngaji di rumah, ada 1-2 anak gitu. Saya ajar. Ada orang nitip beli apa? Saya buat beli batu pondasi itu. Beli. Mau diborongkan nggak ada uang, diusung sendiri. Nah, terus kadang tangan luka seneng saya. Kaki saya kejatuhan terus berdarah, saya seneng saya. Luka-luka ini nanti di akhirat akan menjadi saksi. Kamu cari kamu kenapa itu? Kok ada? Oh, ini dulu pas ini ya Allah mau buat tempat ngaji terus kecepit. Nah tangannya yang bilang sendiri, kakinya bilang sendiri. Jadi gitu. Ya mata jadi kullu nafsin ma amilat min khairin mukhdaron. Jadi ya proses. Kita harus sadar proses. Allah dalam menciptakan langit bumi aja berapa hari? Sittati ayamin ya. Allah itu bisa bikin alam semesta. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi langsung jadi. Tanpa komposisi. Kopi langsung kopi. Tanpa gula, tanpa bubuk, tanpa apa langsung jadi kopi. Allah bisa. Tapi nyatanya Allah memberikan contoh kepada kita. Saya itu loh Allah bikin langit bumi itu pakai proses. Kok kalian tiba-tiba langsung alim nggak mau belajar? Walaisal mar'u yulatu aliman walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Nggak ada bayi yang dilahirkan langsung pegang kitab, baca kitab. Nggak ada bayi yang lahir langsung tiba-tiba pegang dompet.
Tidak ada. Proses semua. Merangkak dulu. Nah, kita harus menikmati proses itu. Orang kalau sukses karena suksesnya itu karena warisan dari orang tua nggak seru. Sukses yang diraih sendiri mulai dari nol itu yang seru. Jadi ketika dia merasakan zona nyaman itu benar-benar dari keringat sendiri. Asik ya. Ayo wa yaumal qiyamati, dari kiamat yajidu kullu insanin jazaa amali hadiran la yaghibu anhu. Sampai mana? Fa in syarran fa syarrun. Fa in kana, maka jika ada apa amalnya kullu insanin hasan itu baik, sarrohu dzalika. Sarro maka menyenangkan hu kepada kullu insanin apa dzalika amal tersebut. Wa afroha, dan membahagiakan apa dzalik hu kepada kullu insanin. Jika kita mendapati sholat kita, tahajud kita, ngaji kita, ibadah kita, wah nanti di akhirat senang. Wa ma amilat min su'in. Wa ma, dan kepada perkara amilat yang melakukan siapa nafsun min su'in dari keburukan, tawaddu maka berharap, berkeinginan siapa nafsun lau anna bainaha, andai kata antara nafsun wa baina, dan antara ma amilat, atau baina antara ma amilat wa baina dan nafsun kullu nafsin amadan, terdapat tiang baidan yang jauh, terhalang oleh dinding biar tidak kelihatan, atau tiang yang jauh biar tidak kelihatan dosa-dosanya, malu. Ayo ingkana, yakni jika ada apa amalnya kullu nafsin sayyi'an itu jelek, buruk, tamana maka berharap sahabat kullu nafsin an la yaro, agar tidak melihat sahabat kullu nafsin amalahu kepada amalnya kullu nafsin. Kayak orang belajar bikin baju, dijahit-jahit sendiri ya, dijahit sendiri ternyata jahitnya nggak lurus, belok gini, mau dibuat mantenan, tiba-tiba dilihat jelek, ambil korek dibakar, udah biar gak ada yang ngelihat, karena karyanya jelek, buruk. Jadi orang nanti di akhirat gitu, kalau lihat dosa-dosanya malu. Wa aba ayakuna bainahu wa ahabba, lan senang ayakuna agar ada bainahu antara orang tersebut kullu nafsin wa baina amali, dan antara amalnya kullu nafsin al-qabih yang buruk, ghayatan apa? Katok apa? Diartikan apa Indonesianya? Puncak ya, puncak. Ghayatan puncak fi nihayatil budi, dalam puncak kejauhan. Ai makanan, yakni tempat baidan yang jauh. Kama sebagaimana jarak bainal masyriqi antara timur wal maghribi dan barat. Itu. Wa hadir, dan menakut-nakuti kepada Allah nafsu pada zatnya Allah, ay yukhawifu, yakni menakut-nakuti Allah kepada kalian semua ikabau terhadap siksanya Allah. Allah adalah Allah raufun, itu maha pengasih bil ibadi terhadap para hamba, rahimun, yakni maha berbelas kasih bi khalqi terhadap makhluknya Allah. Yuhibbu, cinta sama Allah lahum kepada mereka, ay yastaqimu, agar istiqomah siapa ibad ada sirati atas jalannya Allah al-mustaqim yang lurus. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum, jika kalian semua tuhibbuna, kalian cinta Allah kepada Allah, fattabi'u, maka ikutilah kalian semua ini kepada saya Muhammad. Yuhbib, maka cintakum kepada kalian sebab Allah. Ay qul, yakni katakan lahum kepada mereka, ya Muhammad, in kuntum, jika ada kalian semua haqqan itu benar, kalau kalian benar-benar cinta, tuhibbuna, kalian cinta Allah kepada Allah, fattabi'u, maka ikutilah kalian semua ini kepada saya, li'anni karena saya rasuluhu, itu utusannya Allah. Kalau kalian meniru saya, yuhibbu, maka cintakum kepada kalian sebab Allah. Wa yaghfir, dan mengampuni sebab Allah lakum kepada kalian dzunubakum kepada dosa kamu. Allah adalah Allah ghafurun, itu maha mengampun, rahimun, dan maha penyayang. Ai bi adbaikum, bittibaikum ya. Allah sayang kepada kalian, bittibaikum, karena ikutnya kalian semua ar-rasulah kepada
Rasulullah SAW. Makanya banyak orang-orang yang kopiahnya itu gambar sandalnya Rasulullah ya. Kopiah gambar terompa di sininya. Di sini dipakai. Beli di mana? Di ngapel ya. Gambar apa itu? Terompanya Rasulullah. Kenapa ditaruh di kepala? Nggak tahu. Itu maksudnya apa kok ditaruh di kopiah? Kopiah itu dekat dengan otak, dengan kepala, dengan pikiran. Artinya apa? Terompa itu sandal, sandal itu ada bekas. Ya, sandal kalau jalan ada athar. Maksudnya itu kita memakai kopiah bergambarkan atharur Rasul. Kita cari bekas-bekasnya Rasul itu mana. Kita cari peninggalan Rasul itu apa. Allah meninggalkan sholat tahajud. Kita fokuskan ke otak kita. Kita konsentrasi. Kita lakukan. Kita jadikan tujuan hidup kita. Rasulullah suka sedekah. Kita taruh di kepala kita. Kita masukkan ke otak kita. Kita jadikan prinsip hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan semua kiblatnya kepada Rasulullah SAW. Makanya kita ngaji Majarur Robi. Biar kita setiap langkah, setiap gerak, setiap waktu kita bisa meniru Rasulullah SAW. Akhirnya nanti ketika yang dilakukan sama makannya, sama tangan kanannya, sama baca doanya, insya Allah surganya juga sama. Amin Allahumma bersama Rasulullah. Dan nanti kenikmatan di surga itu yang paling indah adalah ketika bersama Rasulullah. Karena di antara ciptaan Allah yang paling indah adalah Rasulullah. Bahkan lebih indah daripada apapun yang ada di surga. Gimana ya? Andai kata kalian ya dikasih kesempatan oleh Allah ya untuk bertemu Rasulullah 2 menit saja. Andai kata kalian semua dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertemu Rasulullah 2 menit saja, apa yang kalian lakukan? Coba. Kamu dipertemukan dengan Rasulullah 2 menit. Mau bilang apa coba? Paling nggak bisa ngomong, bisanya nangis saja. Ya Rasulullah, jangan tinggalkan saya lagi. Oh, gimana? Mau dipeluk? Aibitibaikum ar-rasul wa ta'atikum. Jadi Rasulullah itu sangat senang ketika kita meniru beliau. Rasulullah akan memandangi kita dengan senyum beliau yang indah apabila kita meniru Rasulullah SAW. Biar orang seluruh dunia bilang apa, biarkan mereka. Biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Orang mau bilang apa, yang penting kita niru Rasulullah. Titik. Allah senang, kita senang, Rasulullah senang. Wa ta'atikum li amri, kepada perintahnya Allah Rasulullah mana? Bittibaikum, dengan mengikutinya kalian semua Rasul kepada Rasul semua, ta'atikum dan taat kalian semua li amri, kepada perintahnya Rasul, yuhibbu, maka cintakum kepada kalian semua Allah, wa yaghfirun, mengampuni Allah kepada kalian semua ma terhadap dosa-dosa salaf yang telah berlalu minatun dari dosa-dosa. Kalau berkata sebelum itu hadil ayat itu, ada pun ayat ini al-karimat yang mulia hakimatun, yaitu ayat yang memutus, menghakimi ala kulli man, atas setiap orang idza yang mengaku siapa man mahabbat Allah, kepada cinta kepada Allah. Ayat ini adalah ayat penentu. Dia orang itu ngaku-ngaku apa benar cinta, lihat pakai ayat ini. Udah nggak usah banyak omong, nggak usah banyak cerita, nggak usah ngaku-ngaku, langsung dilihat aja. Malamnya bangun apa enggak? Ya. Duhanya sholat apa? Tidak. Qobliyah ba'diyahnya dilakukan apa? Tidak. Kalau yang dilakukan semuanya itu sama dengan Rasulullah, berarti dia benar-benar cinta kepada
Allah. Wa illa fala. Wal aflah. Wa illa fala. Walaisa huwa ala tariqatil Muhammadiyah. Walaisa, dan tidak ada siapa kulluman ala tariqati, atas tariqah jalur jalan hidup al Muhammadiyati Nabi Muhammad SAW. Fa innahu, maka sesungguhnya orang itu kadhibun, orang yang bohong, fi da'wahu, dalam pengakuan orang tersebut. Tilka fi da'wahu, tilka yaitu pengakuan tersebut, hatta yattabi'a, sehingga mengikuti siapa orang tersebut asyara, kepada syariat al Muhammadi, yang syariatnya Nabi Muhammad SAW, fi jami aqwalihi, dalam semua ucapannya, wa af'ali, dan perbuatan-perbuatannya. 55 menit. Semua kalau kemudian berkata siapa Allah Ta'ala, kul, katakanlah Muhammad, ati'u, ta'alakan Allah kepada Allah Rasul dan kepada Rasul, ay ati'u, yakni ta'alakan amr Allah, kepada perintah Allah, amr Rasulih, dan kepada perintah Rasulnya, utusannya Allah. Fa'in tawallau, ay a'radu anita'ah, maka jika berpaling siapa orang-orang anita'ati dari taat, fa'in Allah, maksudnya Allah la yuhibbu, tidak suka siapa Allah al-kafirin, kepada orang-orang kafir. Ini ancamannya ya. Man tasabbaha biqaumin itu benar loh ya. Orang kafir tidak qobliyah, tidak ba'diyah. Kalian tidak qobliyah sama apa enggak? Ada bahasa muttabi'us sunnah, orang yang mengikuti sunnah. Berarti kalau tidak qobliyah, ba'diyah, tahajud, berarti mukhalifus sunnah, menentang sunnah, berbeda dengan Rasulullah. Kalau berbeda dengan Rasulullah, bersama apa? Enggak. Itu bahasa itu sangat ngeri, sangat menakutkan. Mukhalifus sunnah itu bahasa-bahasa kayaknya biasa, mukhalifus sunnah gitu. Tapi kalau dipikir beneran, wah, nggak cocok sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yuhibbu, yakni tidak mencintai siapa Allah, min man, kepada orang kafara yang kufur siapa bi ayati, kepada ayat-ayatnya Allah, dan menentang siapa man rusulahu, kepada utusan-utusan Allah, bal yu'aqibu, bahkan menyiksa siapa Allah kepada man kafara, wa yukhzi, dan menghinakan siapa Allah kepada man, yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah, yauma la yukhzi, ya, di hari Allah tidak menghinakan siapa Allah an-nabi kepada Nabi, wal ladzina, orang amanu yang iman siapa ladzina ma'ahu, bersama Nabi. Al-balaghatu wallahu a'lam. Duh, cuman sedikit ini. Walam, istirahat berapa menit? Loh, sampai jam berapa ini? 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.